Alhamdulillah, alhamdulillahil awwal wal akhir, wal zahir wal batin, khalaqa fasawwa, wa qaddara fahada, biyadihi malakutu kulli syai', wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu baina yaday sa'ah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira fa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fawusikum ayuhan nas wa nafsi bittaqwallahi jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amanah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, terutama bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya, adalah memperlakukan mereka dengan perlakuan yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya istri kita yang senantiasa kita penuhi keinginannya, sementara kita lupa menanyakan, apalagi memenuhi keinginan kedua orang tua kita. Bukan hanya anak-anak kita yang selalu kita belikan hadiah di setiap bulannya, sementara kita lupa kalau gamis ibu kita telah kusam, kalau batik bapak kita telah rusak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya teman-teman kita yang selalu kita kawal kemanapun dia mau pergi, sementara orang tua kita tercinta hanya melihat Ka'bah dari balik layar televisi, sementara orang tua kita hanya tahu Monas dari cerita tetangga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang ma'ruf, yang tidak asing di telinga kita. Seorang sahabat datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia tidak salah di dalam menjalani hidup dan kehidupan, agar dia tidak salah menempatkan posisi satu dengan yang lainnya.
dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahakun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling layak? Siapa manusia yang paling patut, yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan yang terbaik, untuk mendapatkan perkataan-perkataan yang terbaik, untuk mendapatkan senyuman manis kita, untuk mendapatkan perhatian kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah tahu apa jawaban dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ummuka, ibumu. Maka PR-nya untuk kita, apakah ibu kita? Apakah ibu kita? Apakah ibu kita telah mendapatkan hadis ini? Apakah ibu kita telah menerima apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini? Apa masih istri kita? Apa masih teman-teman kita? Apa masih atasan-atasan kita yang mendapatkan hadis yang mulia ini? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita merenungi, kita meresapi dan meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerapkan, untuk bisa menjalankan hadis yang mulia ini, yaitu menomorsatukan ibu kita, ibu kita, ibu kita, kemudian ayah kita dari yang lain. Ini adalah petunjuk dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, menceritakan tentang hati seorang ibu yang Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana hati daripada ibu Musa alaihi salatu wassalam. Jemaah, Allah mengatakan ketika Musa telah berjalan terbawa oleh air, bagaimana Allah gambarkan, bagaimana Allah ceritakan tentang isi hati daripada ibunda Musa alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Wa asba'a fuadu ummi Musa farigha. Allahu akbar. Hancur. Hancur sehancur-hancurnya hati daripada ibunda Musa saat Musa sudah mulai menjauh, saat Musa tidak lagi dalam penglihatannya. Hancur. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan di dalam tafsir Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Fadilatul Syekh menukil perkataan Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Hancur sehancur-hancurnya hati ibu Musa, kosong hatinya, berantakan hidupnya. Begitulah hati ibu kita saat kita berangkat dari rumah-rumah kita merantau. Begitulah hati-hati ibu-ibu kita saat kita pergi meninggalkannya menuntut ilmu. Hati mereka hancur, hati mereka kosong, tidak ada dunia, semua rendah. Dan Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun di hati ibunda Musa kecuali Musa alaihi salatu wassalam. Begitulah gambaran
hati ibu-ibu kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua ataupun salah satu di antara keduanya, maka manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan ini. Tegurlah mereka, sapalah mereka, hubungi mereka, karena Allah telah mengabarkan kepada kita bagaimana hati-hati mereka. Jamaah, kita semua tahu, jikalau seorang laki-laki, jikalau seorang suami ditakdirkan oleh Allahu Jalla Dzikruhu harus menghadapnya terlebih dahulu dibandingkan istrinya, harus berpulang ke rahmatullah terlebih dahulu, maka kita semua tahu sang wanita dibolehkan dan diizinkan dalam syariat ini untuk menikah lagi setelah masa iddah selesai. Dan posisi kita di dalam hatinya telah tergantikan. Tapi tidak dengan ibu kita. Wafatnya kita, meninggalnya kita, maka kita tetap ada di dalam hatinya yang paling dalam, tidak mungkin tergantikan dengan siapa dan apapun juga. Allahu Akbar. Itulah ibu kita yang telah melahirkan kita, yang kita jarang telepon, yang kita tidak memberi kecuali ketika dia meminta, yang kita sibuk main handphone ketika dia bicara di hadapan kita. Beginikah akhlak, beginikah adab seorang penuntut ilmu, seorang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu terhadap kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, wa huwa ya'tabir, beliau menganggap min uquqil walidaini, termasuk bagian dari uquq walidain, termasuk bagian dari durhaka kepada orang tua saat orang tua berbicara di hadapan kita dan kita sibuk dengan gadget kita. Kita sibuk dengan rekan-rekan kita. Padahal Allah telah gambarkan, padahal Allah telah kisahkan bagaimana hancurnya hati ibunda Musa saat Musa menjauh darinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah kita, bapak-bapak kita, yang kita mulai menjauh ketika kita sudah mulai pinter, yang kita sudah mulai menjauh ketika kita sudah mulai dewasa. Ternyata beliau juga memiliki hati yang serupa dengan hati ibunda kita. Bagaimana Allah mengkisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa kata Ya'qub alaihi salatu wassalam? Allah Ta'ala berfirman, wa tawalla anhum. Saat Nabi Ya'qub berpaling dari putra-putranya,
Wa qala ya asafa ala Yusuf. Ya Allah, gimana nasibnya Yusuf? Bagaimana keselamatan Yusuf? Begitu Bapak kita jamaah, saat kita tidak dalam pantauannya, begitu isi hatinya. Apa kata Allah? Wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan mata daripada Yakub alaihi salatu wassalam makin memutih karena banyaknya air mata yang keluar, karena kesedihan yang tidak bisa terbendung. Begitulah gambaran ayah kita jamaah saat kita jauh dari mereka. Maka jika kita memungkinkan untuk bertemu dengannya, temuilah mereka, sapa mereka, tegur mereka, penuhi keinginan mereka. Cukuplah Uwais Al-Qarani menjadi motivasi untuk kita. Kalau keberhasilan kita ditentukan dengan sikap kita, adab kita, attitude kita di dalam dunia apa saja. Keberhasilan kita ditentukan dengan bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Bukankah Nabi yang mengatakan ridallah ridhonya Allah tahta ridha walidaini. Bagaimana Allah jika telah ridho kepada kita, apa yang sulit untuk kita, apa yang sukar untuk kita, maka tidak akan ada yang pernah sukar, tidak akan pernah ada kesulitan jika Allah telah ridho kepada kita. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk mengamalkan setiap ayat dan hadis yang kita ketahui, terutama ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk maksimal dalam mentaati kedua orang tua kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.